Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala BPJT, yang terhormat Bapak Ketua Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara tahun 2020, yang terhormat Ibu Murnianingsih, SPD, selaku instruktur kelompok Arung Palaka, serta Bapak Guru Hebat Nusantara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan, ketakwaan, dan kenikmatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meneladani kita dengan akhlak yang mulia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada kesempatan hari ini kami mau mempresentasikan salah satu tugas diklat daring Gumun Bat 2 tahun 2020, yaitu pembelajaran dengan menggunakan SAC dengan mengambil tema tanaman, mengenalkan bagian tanaman untuk taman kanak-kanak. Oke, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk menyingkat waktu, mari pertemuan kali ini kita mulai dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengatur jalannya presentasi akan dipandu oleh moderator Ibu Tutik Nur Hidayati SPD dari SMAN 1 Blega Bangkalan Madura. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Tutik. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Trimah Suci Yati SPDI yang telah membuka acara Sikon kali ini dengan tema mengenalkan bagian tumbuhan pada anak taman kanak-kanak. Sebelum presenter memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan presenter yang bertindak sebagai presenter, yaitu Ibu Untra Suntina SPD. Beliau mengajar di TK IT Permata Mulia Blora. Yang bertindak sebagai moderator yaitu saya sendiri, Tutik Nur Hidayati SPD, SMAN 1 Blega Bangkalan Madura. Sedangkan yang bertindak sebagai host yaitu Ibu Trimah Suciati SPDI. Beliau mengajar di MTS PPMI Asalam Sukoharjo. Sedangkan instruktur kali ini yaitu Ibu Murnianingsih SPD. Beliau mengajar di SMKN 1 Watunaho Kolaka Utara. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita buka acara ini, yaitu dimulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu presentasi. Sebelum presentasi saya bacakan terlebih dahulu yaitu CV presenter atau pemateri yang akan menyajikan materi pada kali ini.
yaitu nama Untra Suntina SPD, pendidikan tahun 1994 lulus SDN 4 Jepon Blora, tahun 1997 lulus SMPN 1 Jepon Blora, tahun 2000 lulusan dari D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Undip Semarang. Sedangkan tahun 2015 beliau lulusan sarjana S1 PAUD Universitas. Muted. Pengalaman kerja beliau tahun 2003 sampai tahun 2004 KKP PBB Semarang. Tahun 2004 sampai 2005 beliau bekerja di Biro Umroh PT Fatima Zahra Semarang. Tahun 2005 sampai 2006 beliau mengajar di TK Al-Islam Al-Firdaus Tembarang Semarang. Sedangkan tahun 2007 sampai 2008 beliau mengajar PAUD IT Permata Mulia Blora. Dan yang terakhir beliau mengajar mulai tahun 2008 sampai sekarang, yaitu di TK IT Permata Mulia Blora. Baiklah, itulah CV atau biodata dari presenter pada Vicon kali ini. Untuk selanjutnya, langsung saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan atau memaparkan materinya yang berkaitan dengan mengenalkan bagian tumbuhan pada anak taman kanak-kanak. Waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Tuti sudah menyampaikan CV saya. Terima kasih juga Bu Trima yang sudah menjadi host. Terima kasih untuk instruktur tercantikku Bu Murnia yang masih bersabar hati untuk ini ya, membantu saya gitu. Oke. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang bermain asik di TK IT Permata Mulia. IT itu singkatan Islam Terpadu ya, Permata Mulia Blora gitu. Jadi bukan IT. Kadang orang-orang ini bacanya TK IT gitu ya. TK IT. IT Permata Mulia. Jadi kami tergabung di JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Seperti itu. Nah, emang dari jenjang TK sampai SMA emang kita tergabung di JSIT seperti itu. Untuk berikutnya, emang karena saya mengajar TK gitu ya. Terus kemudian kemarin waktu membuat aplikasi ini juga agak ini juga ya, agak kesulitan ya karena ini untuk usia TK gitu. Emang harus dirancang untuk membuat mainan yang menyenangkan untuk anak-anak TK. Akhirnya banyak masukan yang kemudian diberikan kepada saya, jadi kita pun mengandalkan audio dan video seperti itu ya. Kita masuk di home gitu. Di home sampai ya di sana ya. Ya. Ada kata-kata yuk mengenal bagian pohon. Lanjut ke konten gitu. Nah, di konten karena ini anak-anak TK, kami pun ini biasa memulai hari dengan bernyanyi. Tapi sebelum bernyanyi, saya jelaskan dulu prolognya. Sampai audionya? Nyampe, Ibu. Jadi biasanya kami menyampaikan prolog, terus kemudian kami mengajak anak-anak bernyanyi untuk mengenalkan bagian pohon. Karena anak-anak yang udah biasa melihat pohon, cuman kadang nggak paham bagian-bagian pohon seperti itu. Dan ada juga karena anak-anak TK ya harus ada yang jadi nggak boleh sambil berimajinasi saja, harus ada yang dilihat, harus ada yang diraba, dan harus ada yang dibau. Kemudian makanya kami juga menggunakan video untuk merangsang motorik anak, juga merangsang visualnya anak. Nah di sini di awalnya saya beri video lagu bagian pohon.
Siapa yang ingin tahu bagian pohon terdiri dari akar, batang dan daun? Jangan lupa disiram supaya subur. Jika sudah berbuah, kita bersyukur. Lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah bagian tanaman. Kadang kami membawa tanaman hidup gitu di hadapan anak-anak dan menunjukkannya, karena anak-anak tidak bisa, seperti tadi yang saya sampaikan, tidak bisa membayangkan. Jadi memang kita tunjukkan aslinya. Mana sih bagian pohon itu, kami pegang dan kami perlihatkan ke anak-anak. Ini loh nak, ini loh nak yang namanya batang, ini loh nak yang namanya daun, dan sebagainya. Lanjut ke berikutnya, kemudian kami pun menyampaikan bagian yang pertama. Bagian yang pertama, walaupun ini di video ini akhirnya saya kasih audio supaya anak-anak paham. Untuk dapat serap makanan, aku adalah pohon ciptaan Allah. Aku diberi akar untuk dapat serap makanan. Jadi bagian pertama tanaman yang kami sampaikan ke anak-anak adalah akar. Akar terdiri dari 5 huruf dalam penulisannya. A, K, A, R. Dibaca akar. Akar fungsinya untuk menyerap air untuk tanaman hidup. Slide berikutnya kami mengenalkan bagian tanaman berupa batang. Aku adalah pohon ciptaan Allah. Aku diberi batang untuk dapat berdiri tegak. Jadi batang itu memberi fungsi kepada tanaman untuk dapat berdiri tegak. Batang ditulis dengan B A T A N G. Dibaca batang. Dan kami tunjukkan juga mana sih yang bagian batang, bisa lewat tanaman asli yang kami bawa di depan kelas atau gambar. Kalau ini aplikasi berarti kami pun menggunakan gambar. Bagian tanaman berikutnya yang kami kenalkan ke anak adalah daun. Namaku pohon, terigu tumbuh di bumi. Aku diciptakan oleh Allah. Aku punya daun, leafku punya daun, leafku punya daun, leaf hafalkan segera, jangan kau lupa. Nah, karena anak-anak TK berbeda dengan anak-anak dewasa, memang kita sering harus melakukan pengulangan, penyebutan daun diulangi, terus penyebutan bahasa Inggrisnya daun juga diulangi supaya anak paham dan bisa merekam apa yang dia dengarkan. Dan daun disampaikan, daun ditulis dengan D-A-U-N. Ini pengajaran bahasa 3.12 4.12 di KD kurikulum 2013. Maksudnya di keaksaraan awal nggih. Halo? Nggih. Ada mau ditanyakan? Lanjut. Halo? Lanjut ya. Oke. Bagian berikutnya adalah bunga. Aneka tanaman, aneka buah-buahan, aneka sayuran, aneka pohon-pohonan, aneka bunga-bunga yang cantik jelita, itulah bagian tanaman untuk kita. Bagian berikutnya adalah bunga. Bunga itu berwarna-warni. Jadi teman-teman
bahwa bunga itu macam-macam warnanya, ada kuning, ada bahkan ada biru, ada hitam gitu ya. Pengenalan ke warna dan ke sainsnya anak. Ini masuk ke 3.6, 4.6 di kurikulum PAUD 2013 karena TK pun masuknya kurikulumnya PAUD. Seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya adalah materi terakhir dari bagian tanaman. Materi terakhir bagian tanaman adalah buah. Buah ditulis dengan B-U-A-H. B-U-A-H. B-U-A-H dibaca buah. Dari bunga, bunga jadi buah, dan buahnya dimakan manusia. Dari bunga, bunga jadi buah, dan buahnya dimakan manusia. Alhamdulillah. Ada kata-kata pembiasaan untuk sosemnya karena saya kemarin bingung untuk memasukkan sosemnya, jadi saya masukkan di sini. Jadi ada kata-kata pembiasaan sosem yaitu pengucapan alhamdulillah jika kita mendapat nikmat dari Allah, seperti itu. Itu dari kontennya. Kita lanjutkan ke evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari pertanyaan yang mengenalkan bagian-bagian tanaman kepada anak-anak TK. Nah, untuk pertanyaan ini saya membuat dua metode. Yang satu adalah metode audio, yang dua adalah metode tulisan. Untuk anak-anak TKB, biasanya di tempat kami di TKIT Permata Mulia sudah banyak yang bisa membaca. Tetapi kalau bagi anak-anak yang tidak bisa membaca, maka dia bisa ngeklik audionya. Jadi sama dengan yang di tulisan tersebut. Siapakah aku? Siapakah aku? Aku mempunyai bentuk yang indah. Bahkan lebah dan tawon suka mendekat padaku. Siapakah aku? Biasanya anak-anak lebih suka ditanya seperti itu. Jadi anak-anak juga mengembangkan konsep 3.5, 4.5 bagaimana dia melakukan problem solving. Karena sekarang itu sudah masanya anak-anak TK pun diminta untuk belajar tentang HOTS. Nah, HOTS-nya itu di sini. Jadi berpikir tentang apa yang disampaikan Bu Guru termasuk ciri-cirinya tadi. Siapakah aku? Jadi anak-anak berpikir siapa ya? Pertanyaan kedua, ini bisa dijawab ya, oh bunga gitu ya. Pertanyaan kedua, masuk pertanyaan dua, sama seperti tadi, cuman pertanyaannya yang berbeda. Siapakah aku? Aku adalah bagian tanaman. Aku mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada yang menjari dan sejajar. Warnaku pun beragam. Siapakah aku? Maka akan dijawab anak dengan daun. Nah, yang nomor 3, pertanyaannya adalah, siapakah aku? Aku adalah bagian tanaman. Aku berfungsi melindungi biji. Aku bisa dimakan langsung loh, bahkan aku juga bisa dibuat untuk salad. Maka anak-anak bisa, karena anak-anak sering makan salad, jadi mereka lebih suka, karena adalah salad buah ya, jadi mereka langsung klik ke buah. Maka kan kita menuju ke soal nomor 4. Soal nomor 4 sama seperti soal 1, 2, 3 gitu ya. Pakai audio dan pakai tulisan. Yang bisa membaca tulisannya, yang tidak bisa membaca bisa ngeklik audionya. Ini pertanyaannya adalah, siapakah aku? Aku adalah bagian tanaman. Aku berfungsi untuk membuat tanaman dapat berdiri tegak. Maka akan menjawab batang. Nah, yang terakhir ada pertanyaan nomor 5. Siapakah aku? Aku adalah bagian tanaman. Aku berfungsi menyerap tanaman dan makanan untuk pohon. Maka akan dijawab akar. Kalau betul semua nilainya akan menjadi 100. Dan itu kemudian mereka karena sudah bersemangat untuk menjawab, maka kita akan memberi bonus berupa lagu. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Ayo, Bu. Tumbuh tunas yang mungil, daun yang segar,
berdiri dengan akar di batang dengan daun yang lebat, tumbuh tinggi dan besar, berbunga dan berbuah, menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, jadi pohon yang rimbun. Karena benar semua, akhirnya mereka dapat mendengarkan lagu tentang pohon tersebut. Itu mungkin dari saya. Dan berayun jadi pohon yang rimbun. Cukup dari saya, semoga ini aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak TK, dan nanti kalaupun ada masukan dari teman-teman atau ada pertanyaan, nanti akan menjadi bahan pengembangan aplikasi ini. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk anak-anak TK seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya. Cukup. Maaf atas segala khilaf, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Untra yang sangat jelas dan menarik. Saya juga tertarik itu materinya dengan pemaparan tentang pengenalan bagian tanaman. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ibu guru atau Bapak yang baru bergabung yang mau bertanya, silakan. Saya buka pertanyaan. Monggo, Richard bisa. Bu Ida. Yuk, silakan bertanya. Tanya, Bu. Ya, monggo silakan. Kalau untuk memperkenalkan buah yang kayak tomat itu, kalau warnanya kuning gimana, Bu? Jadi kami tetap menyampaikan, jadi buah itu beragam. Jadi ada yang buah warnanya kuning, ada yang warnanya merah, dan ada yang warnanya hijau. Bukan berarti kemudian dan kita pun memperkenalkan prosesnya buah sampai kemudian ada temanya, oh ini, buah naga, buah tomat dan sebagainya. Kemudian pun kita tunjukkan. Jadi warna buah itu pun bermacam-macam. Prosesnya buah tomat itu dari pentil kemudian jadi agak besar yang warnanya hijau, terus kemudian menguning, terus kemudian akhirnya masak dan warnanya merah dan siap untuk dikonsumsi, seperti itu. Terima kasih, Dan kita juga menjelaskan ke anak-anak. Jadi kadang anak-anak kalau mewarnai kan sukanya daun itu warnanya hijau. Padahal kita tahu dalam kehidupan sehari-hari daun itu tidak hanya yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam, bahkan ada yang warnanya merah. Jadi kita tunjukkan, kalau kita nggak ada bentuk aslinya, kita tunjukkan gambar seperti itu. Halo Ibu, Ibu Untra. Ya. Yeah. Mohon itu Bu, gambarnya dian lagi Bu. Oh ya, oke. Ditampilin lagi. Tampilin lagi. Oh, ditampilin lagi. Oke, slide-nya saya. Ini kok slide-nya udah ketutup, Bun? Iya, udah ketutup itu. Saya ini lagi ya yang Bu. Oke, tadi yang terakhir. Oke, bentar. Oh, nggak bisa ke accept ya? Sudah, Bu. Sudah. Bentar, kapan ya? Sudah nampak? Ya.
Ya, sebentar. Sebentar. Jangan ditutup dulu Bu Oke. Untra sebelum kita menutup ya. Oke, Iya. siap. Nggih, oke. Oke. Sudah nampak teman-teman? Belum sudah. Ya, Ya, ini nampak. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Gimana Ibu yang sudah tanya Bu Oke. Suci? Siapa yang tanya tadi? Oh iya. Gimana jelas Iya. pertanyaannya? Iya. Oke. Yang evaluasi tadi yang untuk membedakan menerangkan ke anak yang warna-warna itu kan tomat Ya. itu kan tidak warnanya tidak hanya merah gitu loh. Tadi sudah dijawab oleh Ya, Bu betul nggih. Untra. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Coba Bu Terima diulang kasih, yang Bunda. nomor 3 Bu. Ya, yang nomor 3 Nomor Bu. 3 ya. Ya, nomor 3 tadi apa tadi? Oke, nomor 3 itu ini. Iya. Siapakah Oh, aku? iya. Aku adalah bagian tanaman. Yang buah jawabannya yang salad. Bisa dimakan langsung dan bisa salad. dipersalad. Oh, gitu. Iya. Nggih. Terima kasih. Terima kasih jelas. Sama-sama, sekali, Bu Untra. Iya, terima kasih Bunda. Ini ya mungkin ada pertanyaan lagi. Ini Bu Ida tadi chat sangat menarik. Jadi tadi sangat menarik karena jadi tidak bisa bertanya-tanya katanya karena memang materinya sangat menarik Ibu. Mau sekolah lagi katanya. Bu, saya TK nggak Maaf, Bu, lulus loh Bun. Nggih. Ini Bu, saya kan orang tua dari TK, anak saya kebetulan TK, sekarang naik TKA. Iya. Nah, itu Ya. kayaknya, makanya saya bilang menarik itu apa? Kayak di sekolah anak saya kan sering menemani. Kok beda ya? Mungkin memang mereka, maaf ya, bukan merendahkan, kurang canggih, jadi tidak memakai IT. Jadi mereka itu memakai teknik yang dulu. Jadi, makanya anak saya tuh kurang untuk seperti itu. Ya. Saya yang nih. Jadi bagaimana saya tanya ya? Bagaimana? Bapak moderator tanya ya. Ya, boleh Bun, monggo. Soalnya menarik sekali. Monggo silakan. Ini anak. Iya. Berarti kan kalau kalau gurunya di sana di sekolah itu seperti itu, berarti kan orang tua tuh harus mempunyai waktu lebih atau pengetahuan lebih untuk menerangkan sesuatu seperti yang Ibu ajarkan seperti itu. Bagaimana Bu caranya, atau kalau memang Ibu punya jurus andalan gitu loh. Nah, untuk mengajarkan hal-hal seperti ini bagaimana? Ya. Jadi ibu-ibu, karena kita memegang anak kecil ya, jadi anak kecil itu perlu sentuhan, perlu pelukan dan sebagainya. Mereka akan hormat sama gurunya, dan mesti karena anak TK ya kebanyakan murid-murid kami itu mesti ngefans sama gurunya. Jadi kadang diminta gurunya langsung dikerjakan daripada diminta orang tuanya. Itu yang banyak masukan dari orang tua begitu. Terus kemudian untuk menjalin komunikasi yang baik supaya kami bisa bisa mendidik anak-anak tersebut dengan maksimal, kami emang ada komunikasi dengan orang tua, satu di WA group gitu ya. Terus kemudian kami 1 bulan sekali ada yang namanya parenting class Bun. Jadi parenting class itu isinya adalah ayah bundanya. Jadi kita ngajari ayah bundanya juga Bun, selain anaknya gitu. Jadi biasanya per 1 bulan kan kita ada tema baru. Semisal bulan ini temanya tanaman, maka kita akan di parenting class itu menyampaikan tanaman. Di tanaman itu hafalan Qurannya apa yang akan disampaikan anak itu kita ajarkan ke orang tua. Jadi sampai potongan-potongan ayatnya. Terus kemudian kita sampaikan hadisnya apa, kita sampaikan ke ini. Terus kita juga doanya apa, terus untuk pembiasaannya seperti apa, menyiram tanaman dan sebagainya, itu untuk emang menguatkan tema itu masuk ke anak. Jadi di sekolah sama di rumah bisa sinkron. Kalau nggak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah, kami terus terang ya nggak bisa maksimal. Makanya dalam penerimaan siswa kami memang ada ketemu orang tua dan memang ada wawancara dengan orang tua. Siap nggak bekerja sama untuk mendidik anak ini? Karena
terus terang emang 60% mendidik anak itu karena 60% itu ya sama orang tuanya, karena waktunya lebih banyak sama orang tuanya seperti itu. Kalau orang tuanya ini hanya menyerahkan ke sekolah, maka ya tidak akan berhasil. Jadi harus sinkron dua-duanya gitu, bersinergi bersama seperti itu. Itu Bun, mungkin dari saya. Dan kami memang ada agenda yang mungkin berbeda sama lain ya. Kami memang sering ada agenda home visit, jadi kunjungan ke rumah, bagaimana anak di rumah, pembiasaannya atau nanti dan sebagainya, begitulah. Jadi hubungannya emang jadi klik antara orang tua dan sekolah, kemudian membuat anak pun nyaman, begitu. Oke, terima kasih. Kalau sangat jelas dan gamblang. Ya, monggo. Kalau anak-anak nyaman, nanti anak-anak pun suka, begitu. Gitu Bun. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari ibu yang lain yang belum tanya. Monggo silakan. Nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Soalnya menarik itu, jadi apa yang mau ditanyakan itu? Coba audisi ini kan tak suruh sekolah ke ibu kelas saya. Gitu ya Bun ya. Iya. Yang masih mungkin begini juga Bun. Ya, gimana atau Ibu? mungkin begini juga di sekolah kami di TK Islam Terpadu Permata Mulia. Jadi jam kerja kami untuk mendidik anak itu Senin sampai Jumat. Sabtu kami pakai untuk upgrading guru. Jadi Sabtu itu ada pelatihan guru. Semisal ini saya kan ikut ini pelatihan daring nih. Nah nanti Sabtu kalau saya emang udah selesai ini akan saya tularkan ke teman-teman. Terus bahkan bisa ditularkan ke guru-guru di ITKI Kabupaten Blora seperti itu. Jadi emang supaya terupgrade gurunya nanti nyampe ke anaknya juga bagus seperti itu. Oke, hebat Gitu, benar. Bun. Maaf, Ibu mau tanya ini sekolahnya Ibu sekolah favorit apa sebenarnya sekolah swasta yang memang benar-benar Saya maju gitu. kalau dibilang favorit juga enggak Bun, cuman emang saya ngajarnya emang di swasta ya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah muridnya kita sekitar berapa ya? Kalau TK kami sekitar 120-an anak muridnya. Gitu. Standar ya. Oh, ya. Nggih. Ya mungkin gimana Ibu Suci? Sudah? Ya, sudah. Jelas sekali, Bu. Nggih, terima kasih Bun semuanya atas partisipasinya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Untra selaku pemateri pada Vikon kali ini yang sangat gamblang dan jelas menerangkan sekaligus menjawab segala pertanyaan baik dari Ibu maupun dari Ibu yang lain, Bu Tri Mas Suci maupun dari moderator sendiri. Jadi sesi selanjutnya yaitu kesimpulan Ibu. Sedikit saja tidak apa-apa. Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan. Oke. Intinya dari halo cek masuk ini suara saya? Ya. Masuk Bu. Oke. Intinya dalam aplikasi ini yang saya persembahkan untuk anak-anak TK seluruh Indonesia, saya pengen anak-anak TK itu memahami tentang bagian tanaman dengan cara yang mengasihkan, entah itu lewat ini pendengarannya, lewat visualnya maupun lewat ini ucapannya seperti itu. Karena semua indera kalau bisa memang untuk anak-anak semua panca indera bisa terfasilitasi dengan baik, itu satu. Terus kedua, memang kita harus membuat sesuatu yang menyenangkan untuk anak. Kalau tidak menyenangkan nanti anak-anak pun tidak suka. Seperti intinya adalah anak bahagia dan anak paham tentang apa yang kita sampaikan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Ya, demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Untra Suntina, SPD, yang memaparkan tentang materi pengenalan tanaman pada anak TK. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu penutup, di mana penutup ini saya akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir yaitu penutup. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Gumon yang telah mengikuti acara dari awal sampai terakhir. Semoga ilmu yang kita dapat kita ambil dan kita pelajari. Demikian Amin. presentasi Hikon kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu host, yaitu Ibu Prima Suciati, SPD. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tuti Nur Hidayati, SPD, ya sebagai moderator yang telah luar biasa dalam mengatur jalannya Fikon kali ini dengan semangat sekali. Alhamdulillah juga Ibu presenter, Ibu Untra yang telah luar biasa juga, harus energik ya memang kalau mengajar anak-anak TK, karena kita sebagai artis begitu ya Ibu Untra ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Hebat Nusantara yang telah bergabung bersama kami. Semoga apa yang kita pelajari bersama kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Tak lupa saya mohon maaf jika selama saya menjadi host ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.